Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. So in this video I would like to present about my assignment in assessment in ELT course, dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah assessing writing. Baik, untuk yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah genres of written language. Jadi terdapat 3 dari genre of written language. Yang pertama itu adalah academic writing, termasuklah makalah dan laporan, mata pelajaran umum, esai, komposisi, jurnal yang berfokus secara akademis, kemudian tanggapan, tes jawaban singkat, laporan teknis, tesis, dan tesis yang disertai. Kemudian yang kedua ada job related writing, termasuklah pesan, surat atau email, memo, laporan, jadwal, iklan, pengumuman, dan pengumuman manual. Kemudian yang ketiga ada personal writing, termasuklah surat, email, kartu ucapan, undangan, pesan, catatan, buku harian, entry kalender, belanja, daftar pengingat, dokumen keuangan, formulir kuesioner, laporan medis, dokumen imigrasi, dan fiksi. Kemudian selanjutnya ada types of writing performance. Jadi ada 4 dari types of writing performance. Yang pertama itu adalah imitatif, meliputi kemampuan mengeja dengan benar dan memahami fonem, grafem, korespondensi dalam sistem ejaan bahasa Inggris. Ini adalah tingkat di mana peserta didik mencoba untuk menguasai mekanisme menulis. Kemudian yang kedua ada intensif, keterampilan dalam menghasilkan kosakata yang sesuai dengan konteks, kolokasi dan idiom, dan fitur tata bahasa yang benar hingga panjang kalimat. Kemudian yang ketiga ada responsif. Responsif ini adalah tugas berhubungan dengan arahan pedagogis, daftar kriteria, garis besar, dan pedoman lainnya. Genre penulis meliputi narasi dan deskripsi singkat, laporan singkat, laporan laboratorium, ringkasan, tanggapan singkat terhadap bacaan, dan interpretasi bagan dan grafik. Kemudian yang kedua ada ekstensif. Ekstensif ini merupakan fokus pada pencapaian suatu tujuan, pengorganisasian dan pengembangan ide secara logis, menggunakan detail untuk mendukung atau mengilustrasikan ide, menunjukkan variasi sintaksis dan leksikal, dan dalam banyak kasus terlibat dalam proses beberapa konsep untuk mencapai produk akhir. Kemudian selanjutnya ada micro and macro skill of writing. Yang pertama itu ada micro skill, termasuk menghasilkan grafem dan pola fotografi bahasa Inggris, kemudian menghasilkan tulisan dengan kecepatan yang efisien sesuai dengan tujuan, kemudian menghasilkan sistem tata bahasa yang dapat diterima, kemudian mengungkapkan makna tertentu dalam bentuk tata bahasa yang berbeda, dan yang terakhir gunakan perangkat kohesif dalam wacana tertulis. Dan selanjutnya ada macro skills. Dalam macro skills ini ada gunakan bentuk retorika dan konvensi wacana tertulis, memenuhi fungsi komunikatif teks tulis secara tepat sesuai bentuk dan tujuannya, kemudian menyampaikan kaitan dan hubungan antar peristiwa dan mengkomunikasikan hubungan tersebut berupa ide pokok, ide pendukung, informasi baru, informasi yang diberikan, generalisasi dan contoh, bedakan antara makna literal dan tersirat surat menulis, kemudian menyampaikan referensi budaya tertentu dengan benar dalam konteks teks tertulis. Kemudian ada design assessment task imitative writing. Poin pertama adalah task in handwriting letters, word and punctuations. Yang pertama menyalin seseorang, yang kedua ada mendengarkan tugas seleksi close, yang ketiga tugas-tugas gambar, kemudian keempat tugas pengisian formulir, dan kelima mengubah angka dan singkatan ke kata. Poin kedua spelling task and detecting phoneme, grapheme, correspondences. Yang pertama itu ada tes ejaan, yang kedua tugas picture card, yang ketiga teknik pilihan ganda, dan yang keempat pencocokan simbol fonetik. Kemudian ada designing assessment task intensive control writing. Yang pertama itu adalah diktasi dan dictocom. Kemudian yang kedua ada tugas transformasi grammatis. Kemudian ada picture card task, termasuklah kalimat pendek,
deskripsi gambar dan gambar urutan deskripsi. Kemudian ada tugas penilaian kata-kata, tugas pemesanan termasuklah menyusun atau reordering kumpulan kata yang diacak menjadi kalimat yang benar. Dan yang terakhir ada tugas jawaban singkat dalam penyelesaian kalimat. Kemudian ada designing task, assessment task untuk responsive dan extensive writing. Yang pertama itu ada paragraph sing, kemudian ada guided question and answer, kemudian ada paragraph construction task, di dalamnya termasuk topic sentence writing, topic development within a paragraph, kemudian development of the main and supporting ideas across paragraph. Kemudian poin ketiga ada strategic option, di dalamnya termasuk attending to tasks, attending to genre. Kemudian ada uji responsif menulis terstandar. Termasuklah di dalamnya ada tes panduan skor bahasa Inggris. Yang pertama, menunjukkan kompetensi yang jelas dalam menulis pada tingkat retoris dan sintetik, meskipun itu mungkin memiliki kesalahan kompetensi dan meskipun mungkin akan memiliki kesalahan secepatnya. Kemudian menunjukkan kompetensi minimal dalam menulis pada tingkat retoris dan sintaktis. Kemudian menunjukkan beberapa kompetensi yang mengembangkan dalam menulis tapi tetap flower pada registrator heterotal, dan menyarankan inkompetensi dalam menulis. Kemudian yang terakhir ada menunjukkan kompetensi dalam menulis. Well everyone, I think that's all from me. If you have a question and comment, feel free. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.